Saya tidak pernah melakukan hukuman itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Saya rela mati sama tidak. Nah itu loh Pak. Anak saya tidak salah apa-apa dalam kasus ini. Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Sorry kalau misalnya kualitas suara atau gambar di video kali ini agak kurang, karena ini video dadakan. Oke, nggak usah banyak basa-basi lagi. Kita akan membahas tentang update kasus Vina Cirebon yang kembali viral ke publik setelah rilisnya film Vina sebelum 7 hari yang tayang di awal Mei kemarin. Ya syukurnya dengan diangkatnya film ini, harapan keluarga Vina untuk mencari keadilan bisa diwujudkan. Nah, fakta bahwa 3 pelaku masih buron dan belum ketangkap ini membuat masyarakat Indonesia itu bisa mendesak pihak kepolisian untuk lebih gercep, khususnya kepolisian Cirebon, untuk kembali mengusut kasus ini dengan lebih teliti dan lebih cermat. Karena setelah 8 tahun kasus ini berjalan, kok bisa masih ada 3 orang yang masih bebas berkeliaran? So hari ini, aku akan coba membahas update informasi tentang kasus Vina Cirebon yang sampai hari ini masih diusut. Karena ternyata berita tentang tertangkapnya Peggy alias Peron justru memunculkan banyak teka-teki baru di kalangan masyarakat. And now, before video selesai, The Mirror Mode. Stop ya. Kita kilas balik sedikit saat pihak keluarga Vina mendapatkan suara rekaman suara Linda yang kerasukan arwah Vina 4 hari sejak kematian Vina. Kakak Vina, Marliana, membawa rekaman itu ke kantor polisi Cirebon dan pihak kepolisian langsung mengusut kasus ini dengan lebih cermat dan teliti, mencari beberapa saksi yang sekiranya ada di TKP pada saat hari kejadian, dan akhirnya didapatkanlah seorang tukang sate yang namanya disamarkan. Dari tukang sate inilah polisi akhirnya mengetahui markas dari geng motornya si Egy. Nah, pada 31 Agustus 2016 ditangkaplah 7 orang pelaku pemerkaos dan penganiayaan Vina dan Egy yang sedang tepar di markasnya setelah pusing atau capek karena habis pesta miras. Nah, awalnya 7 orang ini nggak ada ngaku nih, bersikeras kalau mereka nggak tahu dengan Vina dan Egy. Tapi mungkin karena ditekan polisi, akhirnya 1 orang nih, Cepu, itu ngomong, "Iya Pak, saya diajak untuk ikut mengkuli Vina dan Egy." Kebukalah itu. Nggak cuma itu, si Cepu ini juga bilang, ada 1 orang lagi yang belum ditangkap, dan dia lagi ada di rumah. Dan akhirnya ditangkap juga lah 1 orang itu. Nah, semua HP para pelaku disita oleh polisi dan digeledah, dicek semuanya. Sampai akhirnya ketemu bukti chat percakapan tentang rencana jahat mereka kepada Vina dan Egy di malam itu. Tapi chat itu nggak berisi tentang upaya pembunuhan, tapi cuma upaya pemerkaos. Mereka berniat menangkap Vina dan Egy dan membawanya ke tempat yang dijadikan TKP. Dan karena bukti-bukti inilah, semua pelaku akhirnya mengakui apa yang telah mereka perbuat. Dan dari 8 pelaku yang tertangkap ini, diketahuilah bahwa ada 3 lagi yang belum tertangkap. Karena semuanya ada 11 orang. Pada 26 Mei 2017, Pengadilan Negeri Cirebon menjatuhi hukuman penjara seumur hidup kepada 7 orang pelaku karena kasus pengeroyokan dan pemperkaos Vina dan juga pelenyapan nyawa. Sementara 1 pelaku lagi yang berinisial ST, dia hanya dihukum 8 tahun penjara karena pada saat itu dia masih di bawah umur, usia 15 tahun. Dan sekarang, tahun ini, dia udah bebas. Selain karena masih di bawah umur, ternyata ST ini nggak ikut memperkaos Vina. Dia cuma ikut penganiayaan aja. Nah, karena film Vina sebelum 7 hari ini tayang dan satu Indonesia tahu tentang kasusnya, akhirnya publik mendesak polisi dan diminta kasus ini diusut lagi agar 3 pelaku yang masih bebas segera ditemukan dan diadili. 14 Mei 2024 lalu, Kabid Humas Polda Jabar, yaitu Jules Abraham Abbas, yang memimpin kasus ini mengatakan bahwa saat ini mereka hanya bisa menemukan inisial atau kata dari 3 suspek atau 3 tersangka yang masih belum ditemukan, yaitu Dani 28 tahun, Andi 31 tahun, dan Peggy alias Peron 30 tahun. Nah, Pak Jos juga menegaskan bahwa teori atau isu yang beredar saat ini bahwa Egy adalah anak polisi itu nggak benar. Justru yang anak polisi adalah Egy, si korban. Dan ayah Egy adalah Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon, Jawa Barat. Hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari
saudari Vina, yaitu saudara Eki, adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, bukan pelaku, ya, bukan pelaku. 3 orang yang berstatus DPO belum ada keterangan baik di pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang menyebutkan adalah pelakunya dari anggota kepolisian, anak anggota kepolisian. Saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. 15 Mei 2024, Humas Polda Jabar merilis ciri-ciri dari 3 pelaku yang masih buron. Tapi walaupun udah dirilis, info yang kurang detail masih menyulitkan polisi untuk mengetahui gimana sih rupa asli dari para pelaku ini. Nah, ada satu hal yang mulai memunculkan tanda tanya di kalangan masyarakat, yaitu pada 17 Mei 2024 lalu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Bapak Kombes Pol Surawan, itu mengatakan saat tersangka 8 orang ini memberikan keterangan di Polresta Cirebon, mereka semua kooperatif untuk memberikan keterangan sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Tapi saat kasus ini dilimpahkan ke Polda Jabar, mereka semua serentak mencabut kesaksian mereka dan tiba-tiba nggak mengakui perbuatan mereka, termasuk keterangan tentang 3 orang DPO tadi. Nah, pengacara ternama Indonesia, Bapak Hotman Paris, mengatakan bahwa kemungkinan besar ini ada pengaruh dari pihak luar yang mungkin menekan para pelaku untuk mencabut keterangannya. Karena mereka 8 orang ini diinterogasi di tempat yang berbeda pada waktu yang berbeda. BAP-nya juga berbeda. Tapi kenapa mereka punya keterangan yang sama, yaitu 3 orang tersangka yang masih belum ketangkap dan kronologi kejadiannya. Karena nggak mungkin mereka diinterogasi di waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, tapi kesaksiannya sama. Aneh. Tapi kuasa hukum terpidana bernama Jogi Nainggolan membeberkan alasan kenapa para kliennya mencabut BAP. Nah, diketahui Jogi ini mendampingi 5 terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, dan Eko Ramadan dari persidangan hingga vonis dijatuhkan. Nah, menurut Jody, kliennya mencabut BAP itu karena terintimidasi secara fisik. Seperti fotonya yang sempat beredar di media sosial. Dia mengonfirmasi kebenaran foto itu yang menampakkan kalau kondisi kliennya itu memang babak belur karena dia disiksa saat melakukan BAP itu. Jadi Jogi ini mengatakan kalau kesaksian sebelumnya, yang BAP sebelumnya, itu terpaksa karena mereka dihajar. Jadi supaya siksaan itu berhenti, akhirnya mereka mengaku lah. Sebelumnya, Saka Tatal, salah satu terpidana yang kini telah bebas, mengaku selama penyelidikan terdahulu, dirinya telah diintimidasi dengan sejumlah penganiayaan oleh polisi. Jogi menyampaikan pada proses BAP, kliennya sama sekali nggak didampingi oleh kuasa hukum atau pengacara. Oleh karena itu, para kliennya langsung mencabut BAP ketika kasus ini pindah ke Polda Jabar. Nah, yang nggak kalah bikin heboh Indonesia adalah berita tertangkapnya Peggy alias Peron yang dikatakan sebagai otak dari kasus ini. Pada hari Selasa 21 Mei 2024 kemarin, Peggy alias Peron yang punya nama panjang Peggy Setiawan ditangkap polisi saat bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Dan orang yang melaporkan Peggy ini adalah Ibtu Rudiana SHMH, yaitu ayah kandung dari Eki, si korban. Nah, Pak Rudiana ini adalah seorang anggota kepolisian Jawa Barat dan fakta ini disampaikan oleh Cindy Sembiring, yaitu kuasa hukum Rivaldi yang merupakan terpidana kasus Vina. Penangkapan Peggy sebagai tersangka kasus ini dikuatkan oleh kesaksian Ketua RT Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Cirebon yang bernama Bapak Aries Lesmana. Nah, kata Pak Aries, si Peggy ini benar tinggal di sana dan rumahnya itu pernah digeledah oleh polisi pada tahun 2016. Menurut Pak Aries, si Peggy ini merupakan sosok yang jarang bergaul dan lebih sering berinteraksi dengan orang di luar desa. Nah, Peggy ini selalu menggunakan masker dan topi pada saat keluar rumah. Bahkan ini juga suka pakai jaket gelap atau hoodie yang pakai tudung gitu, supaya bentuk mukanya itu nggak terlalu kelihatan sama orang-orang. Dan itu adalah gelagat yang mencurigakan menurut Pak Aries. Dia pakai masker, pakai helm panjang. Dia tuh nggak pernah sosialisasi. Misalnya ada acara 17-an, ada acara kifayah, ada orang meninggal juga nggak pernah keluar lah.
Menurut tetangga Peggy, Ibu Mas Nia yang berusia 51 tahun, Peggy ini berangkat ke Bandung itu baru 1 minggu karena dia ikut dengan ayahnya menjadi kuli bangunan. Peggy ini diketahui sering mengganti nama panggilannya dan pada saat di Bandung itu dia memiliki nama panggilan Robi. Dan dia juga sering berpindah tempat tinggal antara Bandung dengan Cirebon. Nah, Pak Aries ini bersaksi pada tahun 2016 itu polisi udah sempat nih menggeledah rumah si Peggy. Tapi waktu itu Peggy nggak ada di rumah. Dan akhirnya polisi cuma mengamankan 1 motor bebeknya Suzuki Smash untuk dijadikan barang bukti atau bahan untuk penyelidikan. Tapi pada saat itu Pak Aries nggak tahu Peggy ini terlibat kasus apa. Nah, tadi kan kita udah tahu nih kalau yang melaporkan Peggy itu adalah ayahnya Eki, Bapak Ibtu Rudiana. Tapi aku masih belum tahu nih gimana caranya Pak Rudiana ini tahu dan bisa ngusut sendiri kasus ini sampai Peggy ini ditangkap. Nah, tapi di mata masyarakat dan aku pribadi, ketika berita Peggy tertangkap ini kayak ngerasa ada yang aneh itu loh guys. Kayak masih belum puas dan sulit dipercaya. Rasanya kayak ada yang aneh. Dan banyak orang berasumsi bahwa sosok Peggy yang ada di berita itu bukanlah Peggy yang asli, tapi Peggy yang dibuat untuk menutupi Peggy yang asli. Saya tidak pernah melakukan hubungan itu. Ini fitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Tidak. Asumsi ini diperkuat karena kesaksian dari Ibunda Peggy, yaitu Ibu Kartini berusia 48 tahun. Kuasa hukum Peggy ini mengunjungi Ibu Kartini di rumahnya pada tanggal 23 Mei lalu. Dan Ibu Kartini menceritakan pertemuannya dengan Peggy terakhir kali di kantor polisi. Dan Ibu Kartini ini bercerita sambil menahan nangis. Kata Ibu Kartini, Peggy lagi dikasusin begini. Ini tuh setelah mama pulang barangkali Peggy nggak ada umur. Ya udah Peggy minta maaf sama mama sama bapak. Barangkali Peggy nggak ada umur, nggak ketemu lagi sama mama. Udah Peggy minta maaf. Peggy biarin lah mah jadi tumbal orang penting, orang pejabat. Peggy kan tidak melakukan apa-apa. Seandainya Peggy mati juga Peggy mati syahid. Pas saya kan hati saya seperti seorang ibu ya. Jangan gitu nang. Insya Allah Allah itu maha tahu. Nanti kamu akan bebas entah kapan. Yang penting kamu sabar. Kalau iya kamu tidak melakukan hal seperti itu, biar kamu dicecer suruh ngaku, otomatis omongan kamu tetap tidak, walaupun kamu sampai bonyok ataupun sampai mati. Saya omong kayak gitu, saya mau pulang. Itu kata Ibu Kartini kepada Peggy. Kayak nyesek itu nggak sih? Ibu Kartini mengatakan pada saat peristiwa itu terjadi di tahun 2016, Peggy ini bahkan nggak ada di Cirebon. Si Peggy ini udah kerja di Bandung sebagai kuli bangunan. Peggy mulai kerja di Bandung itu 3 bulan sebelum kasus itu terjadi. Dan Peggy baru kembali ke Cirebon setelah 4 bulan, yang artinya itu pada bulan Desember tahun 2016. Peggy juga nggak memiliki panggilan Perong seperti yang diberitakan oleh media. Ya walaupun Peggy punya nama panggilan lain, yaitu Pegot. Kata Ibu Kartini, Peggy ini udah lama jadi tulang punggung di keluarga mereka. Sejak Ibu Kartini dan suaminya Dede itu bercerai, Peggy inilah yang menjadi tulang punggung. Dia bekerja, dia menghidupi keluarganya sebagai kuli bangunan. Ya kadang-kadang Peggy ini juga ikut dengan ayahnya ke Bandung sebagai kuli bangunan karena ayahnya juga kuli. Nah Peggy ini sempat putus kuliah SD, tapi sempat lanjut lagi ke SMP, tapi akhirnya putus lagi karena nggak ada biaya. Sementara itu, menurut Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota, AKP Anggi Eko Prasetyo, dia mengatakan kalau dia yakin pihak kepolisian nggak salah tangkap. Jadi Peggy Setiawan menurut polisi benar-benar pelaku aslinya. Nah walaupun rasanya ada yang aneh dan mengganjal, tapi kita nggak ada yang tahu ya kebenarannya gimana. Cuma bisa berharap kalau memang Peggy yang ketangkap ini bukan Peggy yang asli, semoga ditemukan titik terang tentang kasus ini. Sehingga orang yang dihukum itu benar-benar orang yang melakukan, bukan hanya tumbal. Nah update info terakhir dari kasus ini, itu diberitakan oleh Tribun Jakarta pada 25 Mei 2024 bahwa ada saksi kunci bernama Aep yang melihat langsung kejadian tragis pada tahun 2016 silam. Aep merupakan warga desa Karangasih, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan dirinya pernah merantau ke Cirebon pada tahun 2011. Kemudian Aep kembali ke Cikarang pada tahun 2016 itu. Nah, waktu kejadian Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016, Aep ini melihat langsung peristiwa itu karena dia lagi nongkrong di warung dekat TKP. Dan kebetulan Aep ini juga kerja di bengkel yang ada di dekat sana. Nah, pada hari kejadian, si Aep ini melihat motor Vina dan Eki ini dikejar oleh rombongan geng motor dan melihat sendiri aksi pengeroyokan di malam itu. Tapi karena nggak bisa apa-apa, Aep ini cuma bisa lari dan sembunyi. Esok harinya, Aep juga melihat banyak polisi di lokasi TKP untuk ngusut tentang kasus itu. Tapi sekali lagi, Aep nggak punya banyak aksi pada saat itu. Sampai ayah Eki, Ibtu Rudiana ini datang ke bengkel Aep dan nanya, apakah semalam ada keributan yang terjadi dekat sini?
Saat itulah Aep bilang iya, dia ngelihat kalau ada motor yang penumpang itu cewek dan cowok, mereka dikeroyok oleh geng motor. Nah, Aep ini ngasih tahu ke Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ngasih nomor HP-nya ke si Aep dan bilang kalau misalnya kamu ngelihat ada gerombolan itu lagi di sekitar sini, tolong hubungi dia. Dan benar aja, pada 31 Agustus 2016, Aep ini melihat kelompok geng motor itu ada di dekat sana. Karena mereka mau pesta miras tadi kan. Saat itulah, Aep menghubungi Ibtu Rudiana dan memberitahukan lokasi markas geng motor itu kepada polisi. Sampai akhirnya para pelaku ditangkap, seperti yang tadi kita ceritakan. Kini Aep menjalani pemeriksaan bersama penyidik Polda Jawa Barat di Mapolsek Cikarang Utara. Dan semoga dari kesaksian Aep bisa membuka lebih banyak petunjuk tentang kasus Vina dan mengarahkan kedua pelaku yang belum tertangkap. Nah, satu karakter yang merupakan saksi kunci tapi sejauh ini nggak pernah tersebut dalam penyelidikan polisi, yaitu siapa? Linda. Gerbang dari munculnya lagi kasus ini ke khalayak ramai. Karena kerasukan Linda lah keluarga Vina dan polisi akhirnya tahu kalau Vina dan Eki ini bukan kecelakaan tunggal, tapi adalah kasus pembunuhan. Dan Linda ini diketahui menghilang sejak tahun 2016, sejak Vina dan Eki diketahui meninggal dunia. Sejak kerasukan itu. Sutradara film Vina Sebelum 7 Hari, Anggi Umbara, itu juga mengkonfirmasi bahwa selama proses produksi film, dia ini nggak pernah bertemu dengan Linda asli. Nggak ada yang tahu di mana keberadaannya. Bahkan keluarga Vina juga nggak tahu tentang keberadaan si Linda ini. Bahkan pemeran Linda itu dicari cuma sebatas keterangan yang didapatkan oleh keluarga Vina, yaitu dia berkulit putih dan matanya sedikit sipit. Gimana kepribadiannya si Linda, seberapa dekat dia dengan Vina juga nggak ada yang tahu. Karena itulah Linda ini sempat dicurigai oleh masyarakat. Jangan-jangan dia terlibat di kasus ini. Bahkan jangan-jangan dia sekongkol dengan geng motor. Makanya ini dia ngilang dan kabur. Bahkan muncul dugaan nih kalau Linda ini suka dengan Eki, pacarnya Vina, dan dia bersekongkol dengan Egi atau geng motor itu untuk melenyapkan nyawa Vina dan Eki. Semakin liar nih teorinya. Terus apakah benar Linda terlibat di kasus Vina dan Eki? Ternyata baru-baru ini Linda muncul guys ke publik. Dan kemunculan Linda dibarengi dengan fakta-fakta yang cukup mencengangkan tentang Vina. Ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Dan inilah pengakuan Linda yang aku kutip dari Tribun News. Ternyata selama 8 tahun Linda ini menghilang, itu bukan kabur, tapi dia ini diancam oleh pelaku. Setelah Peggy alias Perong tadi ketangkap beberapa hari lalu, barulah Linda ini punya keberanian untuk muncul lagi ke publik. Ternyata Linda bilang, dia sama Vina itu cuma teman biasa, nggak sedekat yang digambarkan di film. Bahkan Linda dan Vina ini tidak berada di sekolah yang sama. Nah, saat hari kejadian, Linda ini juga nggak ada di Cirebon karena dia sedang PKL di luar kota. Vina selama hidupnya nggak pernah menceritakan tentang Egi ataupun Peggy kepada si Linda. Beda dengan di film yang digambarkan setiap Vina bertemu dengan Egi, selalu ada Linda di dekat Vina. Nah, pernyataan ini otomatis Linda ini membantah kalau dia ini nggak bersekongkol dengan Egi. Orang dia nggak kenal kok sama Egi. Si Vina pun bahkan nggak pernah cerita tentang Egi ke dia. Jadi si Linda ini bilang, di sini saya ini korban juga, bedanya saya nggak mati aja. Bahkan menurut Linda, kondisinya setelah 8 pelaku ditangkap itu sangat memilukan. Apalagi waktu rekaman suaranya, waktu kerasukan si arwah Vina ini viral di media sosial. Ada tekanan tersendiri untuk si Linda dalam kehidupannya. Linda bilang, saya justru lebih parah di sini. Bahkan nggak ada etikat baik dari keluarga Vina atau kepolisian setempat untuk minta maaf ke saya. Karena suara saya viral yang harusnya dimana suara rekaman itu bersifat rahasia. Hanya untuk bukti ke penyidik, kata Linda. Menurut Linda, sejak penangkapan 8 pelaku, hidupnya di Cirebon itu nggak bisa tenang. Linda diteror sampai nyawanya diancam. Linda bilang, saya hilang 8 tahun karena nyawa saya terancam. Saya diteror di FB. Dulu kan zamannya FB ya, sebelum ada TikTok. Saya sampai diungsikan keluar pulau sama keluarga saya, Kak, selama 2 tahun, kata Linda. Nah, Linda ini mengaku kalau dia ini berani pulang ke Cirebon setelah kasus ini udah nggak ada lagi
perbincangannya. Maksudnya nggak seheboh awal-awal. Linda bilang kondisi di Cirebon waktu itu sangat mencekam, apalagi salah satu pelaku yang ditangkap merupakan tetangganya sendiri. Nah, Linda pun menyebut kalau dirinya ini diserang oleh teman-teman pelaku yang nggak terima dengan terbongkarnya kasus itu. Teman-teman pelaku menyerang saya mengatasnamakan solidaritas, kata si Linda. Jadi aku kembalikan ke teman-teman, apakah kalian mau percaya atau enggak? Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISESS, Bambang Rukminto, itu mengatakan bahwa Propam Polri perlu melakukan audit terhadap investigasi pada proses penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Propam Polri juga harus turun tangan untuk melakukan audit investigasi pada proses penyelidikan yang lambat dan terkesan tidak profesional, kata Bambang dikonfirmasi di Jakarta pada 23 Mei 2024. Bambang mengingatkan bila kasus pembunuhan Vina benar dilakukan oleh kelompok bukan pelaku tunggal, maka masing-masing anggota kelompok sangat memungkinkan untuk saling mengenal. Gimana menurut teman-teman tentang jalannya kasus Vina Cirebon ini? Apakah ada info-info lain yang belum aku share di video ini? Bisa tolong tulis di kolom komentar. Ya, kita sebagai netizen hanya bisa memantau perkembangan kasus ini dan berdoa semoga keluarga Vina dan Vina sendiri berhasil mendapatkan keadilan sampai 3 pelaku asli tertangkap dan dibuang ke penjara seumur hidup. Dan pastinya kita berharap nggak akan pernah bebas lagi dan nggak ada lagi Vina-Vina di luar sana. Amin. So guys, itu dulu video kita pada hari ini. Dikutip dari Kompas.com, polisi mengatakan berdasarkan hasil penyidikan nama Dani dan Andi sebenarnya tidak pernah ada, sehingga tersangka atau DPO bukan 3 melainkan hanya 1 orang. Tanggal 27 Agustus 2016 saya pulang nggak peta sampai udah angkat belakang, saya naik yang nganter Robi, Ibnu sama si Peggy. Tanggal berapa kan? Tanggal 27 Agustus tahun 2016. Jamnya jam 8 saya naik angkot Di Bandung ya? iya Jam 8 pagi atau malam? Jam 8 malam. malam habis gajian. Saya langsung naik angkot ke Lewi Panjang, naik mobil Godwill. Iya. Diantar si Peggy itu. Si Peggy-nya sampai ke angkot aja, nggak ke terminal. Seperti biasa, klik like-nya kalau misalnya kalian suka. Subscribe channel ini untuk berlangganan dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik dan saran untuk kemajuan channel ini, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys. Anjir. Karena ini video karena nggak mungkin mereka diinterogasi di waktu yang berbeda, jam yang berbeda, tempat yang berbeda, tapi agar 3 pelaku yang masih bebas. Sate tapi air. Ya walaupun sosok asli Propam Polri itu perlu melakukan. Propam Polri juga harus turun tangan untuk melakukan audit investigasi pada proses penyelidikan